Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Pada hari ini kita akan pergi ke suatu tempat yang disukai ibu-ibu nih, yaitu ke Pasar Tanah Abang. Saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang Pasar Tanah Abang. Kenapa sih namanya Tanah Abang? Dan kenapa namanya itu dipanggil Tanah Abang? Dan dulunya tuh apa? Nah, selama perjalanan, saya akan sambil menjelaskan atau memberikan cerita tentang Tanah Abang Tempo dulu dan awal mula terbentuknya Pasar Tanah Abang. Sebelum kita mulai perjalanan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi keselamatan sampai tempat tujuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita mulai perjalanannya. Dulu itu di Batavia ada 3 pasar besar, yaitu ada Pasar Senin, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Baru. Yang dimana ketiga pasar itu adalah milik tuan tanah Belanda yang bernama Justinus Vint. Untuk Pasar Senin dan Pasar Tanah Abang sendiri itu dibangun pada tahun 1733, dan untuk Pasar Baru sendiri itu dia dibangun pada tahun 1820. Karena hari ini kita akan menuju Pasar Tanah Abang, maka saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang Tanah Abang. Menurut Zainuddin HM, dalam bukunya yang berjudulkan 212 Asal-Usul Jakarta Tempo dulu mengatakan dulunya tuh Tanah Abang merupakan pasar berjualan kambing. Iya, pasar berjualan kambing, bukan pasar baju atau pasar tekstil yang seperti sekarang kita ketahui. Dan itu kemudian dirombak atau dibangun ulang, dibangun total menjadi bangunan modern. Lalu, kenapa namanya Tanah Abang? Di sekitar kawasan Tanah Abang dulu itu memiliki terminal bus dan selalu dipadati kendaraan angkutan umum atau angkot. Nah, hingga akhir abad ke-19, kawasan itu bernama Nabang, bukan Tanah Abang. Nabang. Maka pada masa itu para kondektur kendaraan angkutan umum atau kenek, istilahnya tuh kenek angkot lah, itu dia sering meneriaki jalurnya kayak Nabang, Nabang, ayo ke Nabang, 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 ayo ke Nabang gitu. Nah, sedangkan dalam penulisan formal Hindia Belanda diberi partikel de sehingga menjadi denabang. Nah, nabang sendiri itu adalah jenis pohon ya, jenis suatu pohon di daerahnya. Lalu penduduk sekitar tuh menyebutnya tenabang sebagai plesetan dari denabang. Mungkin susah kali ya untuk menyebutkan denabang, jadi mereka menyebutnya tenabang. Nah, karena itu dikira benar, perusahaan kereta api pada tahun 1890 itu mencoba meluruskan kata-kata denabang dengan tenabang menjadi Tanah Abang. Begitu. Jadi dulunya itu pasar kambing dirubah ulang menjadi bangunan yang lebih modern lagi. Lalu namanya itu dulu Nabang bukan Tenabang. Lalu ditambahkan dengan partikel pada masa Hindia Belanda untuk kata-kata formal jadi Denabang. Lalu karena penduduk lokal mungkin pusing ya menyebutkannya Denabang, diplesetkan menjadi Tenabang. Lalu dikiranya itu benar oleh perusahaan kereta api. Nah, maka pada 1890 diresmikan namanya menjadi Tanah Abang. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai tujuan, yaitu Tanah Abang. Sekarang bagi ibu-ibu nih yang mau belanja, silahkan. Kita akan kembali berkumpul di sini di masjid ini pada pukul 1 siang. Dan saya sedikit merekomendasikan di situ ada yang namanya Alam Sunda. Dan itu adalah tempat makan yang terbilang cukup
harganya itu sangat relatif murah atau enak tapi dengan kualitas yang bagus, dan itu rasanya juga. Jika ada yang mau ikut dengan saya silahkan, atau jika ingin berbelanja juga silahkan. Saya memberi kebebasan kepada bapak dan ibu untuk siang hari ini. Terima kasih, kita akan melanjutkannya kembali.